panitia. Kepada Ibu Krisna, silakan dipandu. Terima kasih. Baik, di sini kita ada coba kita halaman ya Pak ya. Jadi kami mohon agar peserta Bapak Ibu semua dapat menghidupkan kamera terlebih dahulu. Baik, saya ambil 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu semua. Acara kita lanjutkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Krisna. Selanjutnya memasuki acara inti yaitu pemaparan materi launching otomatisasi layanan informasi obat dan makanan, satu chat sejuta informasi obat dan makanan oleh Bapak Iltizam selaku Kepala Lokapom di Kabupaten Bogor. Kepada Bapak Iltizam, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Ibu Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Balai Besar POM di Serang, yang terhormat Kepala Balai Besar POM di Bandung, atau yang mewakili Kepala Balai POM di Tasikmalaya dan Tangerang, atau yang mewakili. Yang terhormat juga rekan-rekan stakeholder, baik dari DKP, dari Disperdagin, ataupun dari GPFI, begitu ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang dapat menyempatkan waktu terkait dengan sosialisasi dan launching otomatisasi layanan informasi dan pengaduan Lokapom Bogor. Dengan tagline-nya adalah satu chat sejuta informasi obat dan makanan. Jadi sesuai dengan tagline-nya, ini nanti akan informasi itu didapatkan melalui sistem chat ataupun melalui media sosial yang sesuai gitu ya untuk terkait dengan ini, sehingga mendapatkan informasi terkait obat dan makanan, baik informasi secara umum, informasi terkait dengan registrasi, ataupun nanti juga terkait dengan keluhan. Yang seperti kita ketahui bahwa POM di Kabupaten Bogor adalah salah satu unit pelaksana teknis Badan POM RI yang berada di daerah yang juga dituntut untuk dapat menyelenggarakan pelayanan publik. Dan tentunya pelayanan publik ini adalah pelayanan publik yang cepat dan mudah diakses oleh masyarakat, khususnya di wilayah kerja Lokapom di Kabupaten Bogor, yaitu Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kota Depok. Dan melihat kondisi sumber daya yang terbatas, baik dari anggaran, sarana prasarana, dan sumber daya manusia, makanya kita akan melakukan otomatisasi layanan informasi dan pengaduan Lokapom di Kabupaten Bogor ini, sehingga semua informasi dapat diakses secara cepat tanpa adanya menunggu waktu jam kerja, bisa 24 jam diakses, dan nantinya pasti akan dapat memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat. Nah, sesuai dengan tupoksi dan struktur organisasi ini termasuk di dalamnya adalah pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan oleh Lokapom di Kabupaten Bogor, sesuai dengan peraturan Badan POM nomor 28 tentang standar pelayanan di lingkungan Badan POM, serta keputusan Kepala Lokapom terkait tentang standar pelayanan publik pada Lokapom di Kabupaten Bogor. Sistem tadi terkait dengan chat yang sejuta informasi tadi itu akan menyesuaikan juga dengan standar pelayanan publik yang ada baik di lingkungan Badan POM ataupun di Lokapom di Kabupaten Bogor. Next. Nah, sebenarnya kenapa kita terpikir untuk melakukan otomatisasi ini? Karena sebenarnya kita juga melakukan analisis terkait dengan isu strategis organisasi di mana ada beberapa hasil dari survei kepuasan masyarakat itu memberikan feedback ataupun umpan balik terkait dengan respon layanan yang dimana dianggap masih terlalu lama atau kurang responsif dan pemanfaatan media informasi yang kurang optimal. Nah, dengan adanya layanan informasi yang lebih cepat, mudah, transparan, dan akuntabel, maka akan juga meningkatkan respon partisipasi dari masyarakat untuk mengetahui informasi terkait obat dan makanan yang bermutu, yang aman, dan juga baik untuk kesehatan. Next.
Nah, ini nanti sistem prosesnya terkait dengan otomatisasi ini, di mana nanti pengguna layanan tentunya nanti semuanya sudah sesuai dengan standar pelayanan publik Lokapom di Kabupaten Bogor yang sudah dilakukan FGD atau forum group discussion dengan masyarakat secara umum, di mana nanti akan dilakukan sistemnya melalui chat, melalui WA begitu. Ini baik layanan informasi obat dan makanan ataupun layanan pengaduan. Nah, di mana outputnya pasti nanti diharapkan masyarakat akan lebih tertarik untuk mengakses informasi tersebut. Karena informasi ini, chat ini bisa 24 jam tanpa harus menunggu dari admin atau dari staf harus menjawab ataupun menunggu jam kerja begitu. Nah, ini karena ini bisa melakukan chat ini pasti akan 24 jam begitu. Next. Nah, dan tentunya output yang kami harapkan sebenarnya nanti akan ada pengguna layanan di wilayah kerja Lokapom di Kabupaten Bogor ini akan selalu mengakses terkait dengan informasi ini, begitu. Tanpa harus datang ke kantor, tanpa harus menunggu jam kerja, bisa akses begitu. Dan kita mengharapkan ada 200 orang lah untuk bisa mengakses layanan ini dan 50 pengguna layanan akan memberikan opini puas. Jadi nanti juga akan di dalam sistem tadi itu, sistem chat tadi, akan juga ada feedback lagi dari Bapak Ibu sekalian untuk dapat memberikan opini apakah itu puas, ataukah tidak puas, ataukah memang ada saran yang harus diperbaiki terkait dengan sistem ini. Karena sistem ini adalah sistem yang baru kami kembangkan, dan tentunya memang untuk kepuasan masyarakat akan meningkat terkait ini. Begitu, itu tujuan akhirnya adalah itu. Nah, di mana nanti persyaratan kontrol evaluasi output ataupun dan sebagainya, ini juga perbaikan layanan, itu akan kita lakukan sesuai dengan feedback dari Bapak Ibu sekalian atau kebutuhan pengguna layanan serta stakeholder yang lainnya. Gitu. Jadi nanti akan berkembang. Sistem ini akan selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya nanti akan berhubung dengan quality assurance di sini gitu. Next. Nah, ini adalah sistem tadi kita sebutnya tagline-nya adalah satu chat sejuta informasi obat dan makanan itu dengan nomor akses di 0811118838 atau 081-nya 4 kali 88378 itu yang lebih mudah untuk mengingatnya. Next. Nah, tadi ini sudah saya sebutkan bagaimana nanti fungsi tujuannya seperti apa diadakan inovasi ini terkait dengan otomatisasi ini. Tentunya pasti intinya adalah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan publik Lokapom di Kabupaten Bogor yang lebih cepat, mudah, murah, efektif, dan efisien, begitu ya. Baik itu nanti jangka panjang, jangka pendek, atau jangka menengah, tujuannya tetap sama seperti itu. Dan stakeholder dapat mengakses ataupun lapisan masyarakat dapat mengakses informasi ini tanpa terbatas jam kerja. Jadi 24 jam bisa diakses. Ya. Informasi apapun terkait obat dan makanan. Kecuali nanti ada informasi yang spesifik akan dilakukan menjawab langsung bisa dikontak untuk petugasnya langsung secara langsung. Next. Nah, kenapa kita melakukan ini? Karena memang nanti aksesibilitasnya sangat tinggi, di mana layanan akan mudah diakses seluruh masyarakat di wilayah kerja Lokapom di Kabupaten Bogor, cepat, karena layanan akan didapatkan pengguna secara cepat, atau pengguna layanan akan mendapatkan informasi secara cepat, karena kapanpun bisa diakses. Dan murah karena hanya ini ya dengan menggunakan layanan chat WhatsApp saja, jadi tidak perlu mengeluarkan biaya transport untuk harus datang ke lokal, begitu untuk ke kantor lokal dan juga biaya-biaya lain yang dibutuhkan, misalnya harus telepon dan sebagainya. Ini hanya menggunakan chat WhatsApp yang memang biasanya untuk sekarang pasti banyak masyarakat yang sudah menggunakan aplikasi ini untuk sistem chat di lingkungannya, begitu. Dan juga akan akuntabel karena alur proses tahapan layanan ini lebih jelas dan dapat diukur, serta tidak ada hal-hal yang lain yang akan nanti mempengaruhi akuntabilitas. Next. Nah, bagaimana cara aksesnya nanti? Nah, ini adalah cara aksesnya.
yaitu bisa chat ke nomor yang tadi sudah saya sebutkan, di mana 08 satunya 4 kali 88378. Nanti akan ada tampilan selamat datang di chatbot Kelom Bogor ya, Kepala Lokapom Bogor menjawab, dan kemudian silahkan ketik kata kunci, baik itu nanti informasi atau keluhan untuk memulai mendapatkan informasinya begitu. Ini pengaduan di dalam atau keluhan ini juga termasuk ada di dalam ini, bisa disampaikan melalui sistem ini begitu. Nah, untuk terkait dengan pengaduan, kita tidak membatasi harus wajib mengisi nama, pekerjaan, usia. Jadi kalau memang ada informasi dan memang masih merasa saya malu nih diketahui banyak orang gitu ya, atau diketahui dari tim Lokapom Bogor begitu terkait dengan pengaduan, nggak apa-apa, bisa tanpa nama. Tetapi untuk biar bisa mendapatkan respon pengaduan atau keluhan, memang disarankan untuk mengisi nama, pekerjaan, dan hal-hal yang terkait dengan identitas begitu. Karena nanti kita akan juga membalas terkait dengan tindak lanjut pengaduan atau keluhannya. Nah, apabila tidak ada nama atau nama ataupun usia ataupun asalnya di mana begitu, nah nanti kita tidak akan bisa melakukan feedback ya, feedback terkait dengan pengaduannya. Tapi akan tetap kita terima, walaupun memang tidak ada nama dan sebagainya, kita akan tetap terima pengaduan atau keluhan tersebut, dan nanti untuk tindak lanjut dan sebagainya akan nanti kita juga sampaikan di dalam media sosial dari Lokapom di Kabupaten Bogor, misalnya melalui Instagram bahwa terkait dengan pengaduan apa sudah kita tindak lanjuti dan sebagainya apa. Nah, itu pasti akan kita sampaikan melalui itu, walaupun tidak ada nama yang disampaikan untuk kita memberikan informasi atau feedback terhadap respon pengaduannya begitu. Nah, sedangkan untuk informasi itu ada kata-kata kunci yang bisa Bapak Ibu sekalian pakai begitu. Setelah tadi misalnya ketik informasi, nanti akan keluar beberapa kata kunci yang akan bisa Bapak Ibu akses, baik itu terkait dengan obat, kosmetika, OT, suplemen OT atau obat tradisional, ataupun suplemen kesehatan, ataupun komoditi pangan. Ya. Nah, di sini nanti bisa misalnya obat, nanti Bapak Ibu pengen mengetahui informasi terkait komoditi obat apapun itu, baik proses registrasi, proses permasalahan yang ada begitu ya, itu akan bisa diketahui dari informasi ini gitu. Untuk spesifik obat. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu sekalian juga ingin mengetahui terkait dengan komoditi yang lain, misalnya kosmetika, apakah kosmetika yang aman itu seperti apa, ataupun cara menyimpangan itu seperti apa begitu. Nah, nanti akan terkait dengan komoditi masing-masingnya. Dan itu nanti akan ada bila sudah selesai menggunakan layanan bisa dilakukan ketik N begitu. Jadi untuk menyelesaikan itu. Dan nanti akan diminta untuk mengisi informasi terkait dengan kepuasan Bapak Ibu sekalian dalam mengakses layanan ini. Dan kalau misalnya masih bingung nih, ini sebenarnya masuk kategori yang mana? Nah, itu kita ada juga untuk sistem chatnya, ada di ketik cari gitu untuk mencari topik yang Bapak Ibu sekalian pengen tahu begitu. Jadi misalnya akan cari kos syarat begitu ya. Jadi akan dimunculkan keyword-keyword atau kata-kata kunci ataupun pertanyaan-pertanyaan ataupun jawaban juga yang terkait dengan syarat-syarat untuk komoditi kosmetika itu seperti apa, baik itu dari pendaftaran ataupun persyaratan mutu dari produk kosmetika. Nah, itulah adalah salah satu inovasi dari kami, inovasi dari Lokapom di Kabupaten Bogor untuk mempermudah Bapak Ibu sekalian mendapatkan informasi secara mudah begitu ya, secara luas dan mudah begitu, tanpa terbatas apapun. Nah, untuk masukannya nanti kalau Bapak Ibu sekalian sudah melakukan proses akses dan mendapatkan informasi, bisa juga dilakukan masukan-masukan melalui Bitly yang ada di materi ini. Jadi di Bitly masukkan Kelom Bogor begitu ya. Nah, ini nanti juga akan berpengaruh besar terhadap perubahan sistem informasi yang akan kami berikan, karena kami akan menyesuaikan juga dengan masukan dari Bapak Ibu sekalian, baik itu nanti terkait dengan kemudahan akses ataupun jenis informasinya, ataupun juga kelengkapan informasi yang kami berikan atau kami sediakan. Next.
Nah, ini sekali lagi, ini adalah sistem layanannya, di mana nanti ada, kita sebutnya biasanya adalah Kelombokor, Kepala Lokapom Bogor menjawab, dengan nomor hotline-nya nanti 08, satunya 4 kali, 88 378, dengan tagline 1 chat sejuta informasi obat dan makanan. Nah, ini kayak kita memang menggalang agar stakeholder ataupun masyarakat dapat mengakses dengan chat yang singkat-singkat saja, itu bisa mendapatkan informasi yang diinginkan begitu. Next. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kami mengharapkan partisipasi dari Bapak Ibu sekalian dengan di launchingnya dan disosialisasikannya sistem informasi layanan publik melalui otomatisasi ini oleh Lokapom di Kabupaten Bogor. Kami mengharapkan Bapak Ibu sekalian dapat mencobanya dan memberikan masukan sebesar-besarnya kepada sistem ini, sehingga kami juga akan dapat memperbaiki dan akan selalu berkembang sistem ini untuk memenuhi kebutuhan informasi dari Bapak Ibu sekalian yang berada khususnya di wilayah kerja Lokapom di Kabupaten Bogor. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Devika ya untuk melanjutkan, dan nanti akan contoh untuk proses akses nanti akan ada videonya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa nanti silakan untuk mencoba hal tersebut melalui video, nanti akan disampaikan juga. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Bu Devika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, salam Pancasila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Iltizam atas pemaparan materinya. Selanjutnya, mari kita lihat bersama video launching aplikasi layanan informasi dan pengaduan obat dan makanan, serta uji coba aplikasi yang akan dipandu oleh Bapak Agung dan Ibu Krisna. Kepada Bapak Agung dan Ibu Krisna dipersilahkan, dan kepada para peserta untuk dapat menyiapkan handphone yang sudah terhubung dengan WhatsApp agar dapat mencoba langsung aplikasi tersebut. Untuk nomor layanan yang dapat diakses yaitu di 0811 1188 378 yang nanti akan di-share juga oleh panitia di kolom chat. Terima kasih. Selamat datang di otomatisasi layanan informasi dan pengaduan Lokapom Bogor. 1 chat, sejuta informasi obat dan makanan. Cara penggunaan menu informasi. Ketikkan apa saja untuk memulai penggunaan chatbot. Lalu akan muncul pesan selamat datang. Setelah itu ketikkan keyword informasi. Lalu ketikkan kode komoditas untuk memunculkan daftar pertanyaan mengenai komoditas tersebut. Lalu akan muncul daftar keyword mengenai Q&A tentang komoditas yang dipilih. Untuk memilih pertanyaan bisa mengetikkan salah satu keyword. Jawaban terkait pertanyaan yang dipilih akan muncul. Untuk mengakhiri penggunaan kelom, sahabat BPOM dapat mengetikkan N. Sahabat BPOM, jangan lupa untuk mengisi penilaian terhadap penggunaan layanan kelom. Yang kedua, cara penggunaan menu keluhan atau pengaduan. Ketikkan apa saja untuk memulai penggunaan chatbot. Lalu akan muncul pesan selamat datang. Lalu sahabat BPOM dapat mengetikkan keluhan, spasi, isi pengaduan atau keluhan yang ingin sahabat BPOM sampaikan. Untuk mendapatkan tindak lanjut dari keluhan atau pengaduan yang disampaikan,
sahabat BPOM harus mengisi identitas diri. Jika tidak mengisi identitas, maka sahabat BPOM tidak akan mendapat respon atau tindak lanjut terkait keluhan atau pengaduan yang disampaikan. Ya, Baik, begitulah mungkin secara garis besar terkait dengan sistem sudah ada di video yang sudah disampaikan tadi. Terkait untuk pengaduan tadi seperti yang saya sampaikan, memang untuk mendapatkan respon atau feedback terkait dengan keluhan harus mengisi identitas, tetapi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian tidak mengisi identitas juga tidak apa-apa dan disampaikan saja keluhan ataupun pengaduannya seperti apa, nanti kami akan menjawabnya melalui sistem informasi dengan media sosial yang ada di Lokapom di Kabupaten Bogor apabila pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti. Mungkin itu saja, jadi tidak terlalu kewajiban untuk mengisi data itu hanya untuk memastikan Bapak Ibu mendapatkan feedback secara langsung terkait dengan pengaduan ataupun keluhan yang Bapak Ibu sampaikan begitu. Tetapi kalau memang Bapak Ibu sekalian tidak bersedia untuk mengisi, tidak masalah juga, tetapi nanti akan kami sampaikan juga jawaban terkait dengan tindak lanjut itu melalui media sosial yang dimiliki oleh Lokapom di Kabupaten Bogor, baik itu berupa Twitter ataupun berupa WhatsApp begitu ya, WhatsApp ataupun satu lagi Instagram, mungkin seperti itu. Silakan Ibu Devika. Iya baik, terima kasih Pak Izam. Mungkin agar para tamu undangan dapat lebih memahami aplikasi ini, kita mulai uji coba saja ya Pak ya. Ya silakan, dan mungkin ada masukan langsung juga dipersilakan untuk Bapak Ibu sekalian. Kalau pengujian dasar level 2 peralatannya lebih banyak cara. Iya baik, kepada Bapak Agung silakan untuk melakukan uji coba terhadap aplikasi ini, dan kepada Bapak Ibu sekalian jika ingin mencoba juga boleh disiapkan handphonenya masing-masing yang sudah terhubung dengan WhatsApp, kemudian dapat menghubungi nomor layanan kami di nomor 0811 1188 378. Selamat pagi kepada Bapak Ibu semua. Ada. Oke Bapak Ibu, untuk mencoba kita langsung aja bisa ke nomor yang tadi sudah disebutkan. Chat ke nomornya itu untuk awalnya bisa kita ngetikin apa aja untuk mendapatkan pesan selamat datang tadi. Ini saya coba kirim pesan tes. Ya, nanti ada akan balasan menunya muncul Bapak Ibu. Mungkin yang pertama saya ingin mendemokan untuk yang informasi terlebih dahulu. Jadi kita bisa membalas pesan ini dengan mengetikkan informasi.
Jadi nanti ini pesannya tuh dibalasnya sesuai antriannya Bapak Ibu. Jadi kalau agak lama mungkin antriannya sedang ada beberapa antrian. Nah, ya ini nanti akan ada muncul untuk menu pilihan komoditasnya Bapak Ibu bisa dipilih ingin eh, mengetahui pertanyaan dan jawaban tentang komoditas apa. Di sini saya mau contohin yang obat. Ketikan obat lalu kirim. Nah, ini Bapak Ibu kalau setelah memilih komoditi tadi, saya kan pilihnya obat, nanti akan muncul terlampir eh, list dari kata kunci keyword yang bisa Bapak Ibu pilih. Nah, nanti Bapak Ibu bisa pilih salah satu keyword tersebut. Di sini saya mau nyontohin yang paling atas ya Bapak Ibu.
Nah, setelah tadi memilih keyword, akan muncul jawaban dari pertanyaan yang Bapak Ibu pilih. Kalau ingin eh, mencari Q&A tentang komoditas lain, bisa kembali ketik informasi, nanti akan muncul lagi menu pilihan komoditas seperti ini. Nah, kalau misalkan sudah selesai, Bapak Ibu bisa mengetikkan N untuk mengakhiri layanan penggunaan chatbotnya. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu setelah untuk mengakhiri layanan penggunaan chatbot ini akan diminta penilaiannya, surveinya eh, ada poin 1 sampai 5 dari sangat tidak puas sampai yang kelima sangat puas. Nah, Bapak Ibu bisa ngisi untuk penilaian tersebut lalu dikirim. Nah, ya mungkin sekian Bapak Ibu untuk uji coba langsung penggunaan chatbot satu chat sejuta informasi obat dan makanannya. Saya kembalikan ke Ibu Devika. Baik, terima kasih Bapak Agung atas uji cobanya. Untuk Bapak Ibu sekalian, apakah sudah ada yang mencoba? Tadi saya baca di chat sudah ada yang mencoba ya. Semoga memang aplikasi ini dapat membantu Bapak Ibu sekalian untuk mengakses informasi obat dan makanan. Kepada Bapak Ibu yang sudah mencoba, apakah akan memberikan feedback? Boleh, jika ingin memberikan feedback silahkan langsung open mic saja. Mungkin ada terkait testimoninya setelah menggunakan aplikasi seperti apa, silahkan. Ya, dari Kepada GP Pak Farmasi Roni Bogor. dari DKP mungkin. Halo. Dari GP Farmasi Bogor, Bu Devika. Iya, silakan Bapak Ibnu, gimana Pak tanggapannya setelah mencoba aplikasi ini, Pak? Ya, selamat siang Pak Izam dan Bapak-Bapak Ibu semua. Saya kira untuk improvement yang dilakukan BPOM mantap ya, Bu ya. Jadi mungkin nanti improvement ini akan, kebetulan di sini juga ada Pak Miko. Selamat siang Pak Miko, Ketua GP Farmasi Bogor. Kalau saya Kepala Bidang GP Farmasi Bogor, mungkin nantinya bisa kita share ya ke para anggota kita, sehingga saya yakin sangat membantu ya, karena selama ini kan sering tuh kita kumpul, kita saling diskusi. Ini biasanya kalau ada problem-problem kita langsung telepon gitu kan ke lokal. Cuma kan memang waktunya nggak sesimpel seperti pakai metode ini ya. Jadi dengan improvement ini saya kira nanti untuk kita dari GP Farmasi juga akan sangat bermanfaat ya. Nah, terkait dengan kalau untuk masukan sih ya itu kan sudah dikelompokin ya. Kalau tak hitung sih sekitar 40-an ini ya item untuk informasi ya. Mungkin nantinya mungkin bisa lebih berkembang untuk beberapa item-item yang lain. Tapi secara ini saya kira ini sudah sangat baik ya, tentunya akan terus berkembang. Dan terima kasih juga dari GP Farmasi karena ini merupakan satu pelayanan yang dimana kita bisa akses untuk mempermudah kita ya, jika ada sesuatu yang akan kita sampaikan ke
Loka maupun ke BPOM. Saya kira itu Bu Devika, terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Pak Ibnu dan Pak Miko, perwakilan dari GP Farmasi Bogor. Semoga dengan aplikasi ini juga seperti yang Pak Ibnu sampaikan tadi dapat membantu teman-teman sekalian untuk mengakses informasi obat dan makanan. Kami juga dari Loka Pom Bogor ingin minta bantuannya nih Pak untuk menyampaikan juga kepada rekan-rekan yang lain yang mungkin belum terinfo dengan adanya aplikasi ini, mungkin dari Pak Ibnu atau Pak Iko bisa untuk menyampaikan informasi ini kepada teman-teman yang lain, begitu. Terima Siap-siap. kasih Cuma Pak. Yang lain, mungkin ini Bu, mungkin kita bisa di-share untuk PDF-nya, PowerPoint-nya atau video tadi ya. Karena mungkin akan sangat membantu ya nanti kita share di teman-teman kita di GP. Itu Bu, kalau ada. oh iya, baik Pak, untuk nanti materi sosialisasi dan video tutorialnya tadi ya Pak, mungkin akan kami share ke teman-teman juga, ke Bapak Ibu sekalian, dan mungkin kami share ke medsos kami, jadi akan bisa diakses oleh masyarakat semua ya Pak ya. Baik, terima kasih Bu. Baik, ada lagi yang ingin menyampaikan testimoninya? Silahkan raise hand atau langsung open mic saja. Baik, selamat pagi. Selamat Silakan. pagi. Ya, silakan Pak Moses dari Balai Pom Ya, Serang. Selamat pagi. baik. Salam kenal untuk semua yang di Jawa Barat ya. Kami dari Banten. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, selamat untuk Mas Lutijam ya, dan seluruh teman-teman lokal Bogor yang sudah berproses sehingga ini bisa di launching. Kalau saya pribadi sih ya sudah tahu ini sebelumnya ya, karena apa ini proyeknya Mas Lutijam sudah disampaikan ke kami. Nah, saya pikir ini adalah sebuah aplikasi sekalipun sederhana tetapi akan sangat berguna, bermanfaat bagi masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh GP tadi ya, bahwa dari GP juga mungkin membutuhkan informasi, apalagi masyarakat yang lain, gitu ya, masyarakat luas. Kalau orang GP Farmasi aja, kepala bidangnya masih membutuhkan informasi, apalagi UMKM, komunitas-komunitas yang lain. Oleh karena itu, hal yang dapat kami serangkan adalah agar Kelom Bogor ini dipublikasi seluas-luasnya, ya. Mas Lutijam publikasi seluas-luasnya, mungkin ya boleh disasar WA group yang mungkin apa ya kira-kira sangat membutuhkan informasi itu, WA group keluarga kah atau WA group yang belum tahu Badan POM gitu. Coba diidentifikasi apakah semua orang Bogor ini, apalagi ini kan Balai Bogor ini nanti sudah kenal Badan POM tidak gitu. Boleh disasar untuk menjadi target publikasinya gitu ya, dan kita lihat responnya. Coba misalnya Mas Lutijam identifikasi apa daerah mana gitu ya yang belum pernah terintervensi gitu. Boleh diserahkan ke sana dan kita lihat responnya gitu. Saya yakin mereka akan sangat antusias gitu karena mereka mendapatkan informasi yang baru. Sekali lagi bahwa kita tidak mungkin bisa menjangkau semuanya dengan langsung atau secara fisik, tetapi melalui Kelom Bogor ini kita bisa menjangkau mereka. Itu yang pertama. Dan yang kedua, siapa tahu saya terlewat, mungkin nanti pada pengembangannya, ya sekiranya belum ada ya, untuk pengembangan ke depan, mungkin boleh ditambahkan juga FAQ, ya, frequent question and answer gitu ya, supaya bisa membantu teman-teman petugas juga menjawab kapan saja ditanya, kan gitu. Karena bisa saja pertanyaan dari masyarakat itu jam 1 pagi gitu ya, bisa jadi jam 3 pagi gitu ya. Tapi kalau sudah ada FAQ di situ, bisa langsung mereka baca, oh ini maksudnya ini, dan
setidaknya memberikan informasi sebagian ya, kalaupun belum bisa menjawabnya. Gitu. Itu mungkin perlu sekali ditambahkan ke depan jika belum. Maaf tadi saya agak telat ya, tetapi saya sudah coba ya. Yang jelas sekali lagi ini sesuatu yang bermanfaat, tinggal publikasi dan diperkaya lagi dengan fitur yang lain seperti FAQ atau yang lain nanti bisa dikembangkan terus-menerus. Demikian dari saya, selamat sekali lagi Mas Lutijam dan teman-teman semua. Oh iya, jangan lupa publikasi juga ke semua ya ini ya stakeholder yang terkait ya. Kalau di sini sudah mewakili ya Mas Lutijam sebagai kepala UPT, langsung share juga ke semua kepala UPT-nya, termasuk semuanya lah. Jangan hemat-hemat pulsanya Mas untuk publikasi kan gitu. Ya, kan udah gampang aja. Yang sekarang perlu dipersiapkan adalah Mas Iltijam dan teman-teman untuk menjawab jika sekiranya pertanyaannya tiba-tiba membludak itu. Nah, itu yang harus di-prepare kan gitu. Ini sanggup nggak jawabnya. Makanya mekanisme jawaban itu perlu diperhitungkan. Tetapi nggak usah khawatir soal itu. Saya pikir bagaimana kita datang dulu ke masyarakat melalui keterbukaan kita bisa ditanya kapan saja. Saya pikir itu sudah hal yang sangat baik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Iya, monggo saya kembalikan kepada yang berwajib. Baik, terima kasih Pak Moses atas masukannya dan testimoninya. Semoga ini aplikasi dapat kami sampaikan juga ya Pak ke masyarakat luas. Nanti akan kami bagikan selain ke WA Group juga ke sosial media kami agar masyarakat juga dapat menjangkau aplikasi ini. Ya Bapak Ibu, kami masih tunggu satu lagi testimoni. Mungkin ada yang ingin memberikan testimoni lagi dari aplikasi ini. Silahkan raise hand atau langsung open mic saja. Mungkin dari DKP Kabupaten Bogor yang diwakili oleh Bapak Roni ingin memberikan testimoni. Warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kita dari DKP ini sering berjumpa lah dengan teman-teman di Lokapom, sering bersinergi. Dan kaitan dengan aplikasi ini, tadi udah saya coba juga dan benar-benar informatif lah. Baik itu nanti untuk para pelaku usaha dan juga masyarakat pada umumnya. Dan insya Allah kami dari DKP juga membantu lah untuk memberikan informasi aplikasi ini. Kebetulan kami juga di DKP membina para UMKM lah, UMKM di Kabupaten Bogor. Nah nanti kita juga akan bantu share untuk lebih meluaskan lagi informasi ini kepada masyarakat. Yang jelas sih aplikasi tadi saya udah banyak membuka juga tadi dan cukup lengkap dan bagus informasinya dan mudah diakses juga. Demikian itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Baik, Iltijam, terima kasih banyak Pak Roni atas testimoninya. Mas Iltijam, maaf boleh saya tambah sedikit. Saya nggak tahu apakah di sini ada dari Diskominfo. Jika ada, mungkin juga bisa diminta testimoni dan lebih lagi adalah meminta untuk publikasi dari Diskominfo. Ya ini saya pikir sangat penting. Itu aja Mas. Ya, terima kasih. Ya baik, terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah menghadiri acara ini dan kepada tamu undangan yang sudah memberikan feedback dari launching aplikasi satu chat sejuta informasi atau Kelom Bogor ini.
eh, diharapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mendapatkan paparan materi terkait aplikasi ini untuk mohon bantuannya untuk men-share atau membagikan informasi ini kepada tetangga atau masyarakat di sekitar agar lebih banyak lagi orang dan masyarakat yang tahu tentang aplikasi Kelom Bogor ini agar masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi obat dan makanan uh, kepada Lokapom Bogor, terutama yang ada di wilayah kerja Lokapom Bogor begitu. Izin Bu Devika, boleh ini dulu Bu Devika. Iya, silakan Pak Iltizam jika ingin ada yang Oke, terima kasih atas masukan dari Bapak Ibu sekalian, dari Pak Ibnu. Terima kasih Pak Ibnu, dari Pak Roni, dari Kepala Balai Besar POM di Serang, Pak Moses. Terima kasih banyak atas masukan yang diberikan dan tentunya nanti saran-saran dan masukan yang tadi diberikan akan kami coba untuk tindak lanjuti. Begitu memang karena tujuannya untuk sistem ini adalah memang pemberian informasi secara menyeluruh kepada masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang tidak bisa kita sentuh secara langsung begitu. Secara fisik kita bisa datang dan juga membutuhkan waktu untuk datang ke Lokapom di Kabupaten Bogor, itu bisa mendapatkan informasi dengan mudah begitu. Nah, ini terima kasih Bapak Ibnu, Pak Roni dan Pak Moses di sini. Kami mohon untuk Bapak Ibu sekalian yang ada di sini seperti dari IAI ataupun dari Disperdakin ataupun tadi dari Pak Najmudin ya dari Pramuka ya. Nah, ini bisa menginformasikan kepada rekan, sanak saudara ataupun tetangga ataupun orang-orang yang dikenal untuk dapat mengakses informasi ini. Jadi informasi yang didapatkan nanti tidak rancu, tidak ada katanya siapa hoax begitulah. Jadi ini benar-benar informasi yang didapat langsung dari Lokapom di Kabupaten Bogor. Mungkin itu saja. Ini ada Bu Wiwi nih sepertinya Raisen juga nanti mohon untuk Bu Devika untuk Bu Wiwi dari IAI Kabupaten Bogor untuk dapat memberikan testimoni ataupun memberikan pendapat terkait hal ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iltizam. Kepada Ibu Wiwi yang raise hand, silakan Bu jika ingin memberikan feedback dan testimoninya. Mohon maaf Ibu, mungkin kepencet, saya baru gabung, baru datang dari Solo, mohon izin. Mohon maaf. Iya Bu, tidak apa-apa. Nanti mungkin bisa dicoba juga ya Bu ya untuk aplikasinya. Nanti akan kami share terkait materi dan video tutorialnya agar bisa dicoba oleh teman-teman IAI dari Kabupaten Bogor seperti itu. Baik, siap Ibu, siap. Baik, sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Bapak Iltizam Nasrullah dan para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu belum mengisi daftar hadir, mungkin masih dipersilakan untuk dapat mengisi daftar hadir yang ada di kolom chat. Terima kasih.
membantu banget sih, karena kalau misalnya kita nanya-nanya nih, ada pertanyaan yang mau kita tanyakan misalnya lewat DM atau enggak lewat web yang sudah ada, terkadang balasannya itu suka lama. Tapi dengan adanya Kelom Bogor lewat chat WhatsApp ini akan lebih membantu karena kita mendapatkan jawabannya lebih cepat. Alhamdulillah, ini sebenarnya sangat mempermudah sekali ya untuk proses kita mau sertifikasi tentang makanan yang kita olah gitu. Jadi ini sangat membantu untuk kemudahannya, juga membantu untuk tahu tahapan-tahapannya seperti apa. Ini sangat memudahkan sekali dan luar biasa. Banyak info. Tadi saya sudah mencoba chatbot, meminta informasi dari layanan chatbot Lokalcom di Bogor. Saya lihat jawaban dari chatbot itu sudah amat sangat lengkap ya Bu ya. Dari saya memasukkan satu kata kunci lalu keluar berbagai macam informasi yang amat sangat lengkap. Mas Lutijan dan teman-teman izin lihat ya. Apa yang ingin saya konsultasikan. Iya, silakan Pak Moses. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Izin kami dari panitia untuk menutup Zoom pada pagi hari ini. Terima kasih.